Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para alim ulama, para asatidz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayah bunda, jamaah Kurma Arabika yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita awali kajian kali ini dengan sama-sama membaca satu ayat dari surah Yunus ayat 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Sadaqallah. Dalam salah satu tafsir dijelaskan, katakanlah wahai Rasulullah kepada manusia, Al-Quran yang aku bawa untuk kalian adalah anugerah dan rahmat dari Allah untuk kalian. Maka hendaklah kalian bergembira dengan anugerah dan rahmat yang Allah berikan untuk kalian, bukan dengan yang lainnya. Karena apa yang dibawa Nabi Muhammad SAW adalah lebih baik dari harta benda dunia yang mereka kumpulkan. Saudaraku, sudah sepantasnya bagi seorang muslim melalui ayat ini kita tingkatkan kegembiraan kita, kebahagiaan kita, terlebih di 10 akhir Ramadan ini. Terlebih lagi bagi orang yang sedang berpuasa, karena ia akan mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dijelaskan dalam salah satu hadis, kullu amal ibni Adam yudha'aful hasanatu asyru amthaliha ila 700 dhi'fin. Qala Allah azza wa jalla illa as-shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli lis-shaimi farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini menjelaskan bahwa setiap amal kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang semisal, hingga 700 kali lipat. Dan Allah berfirman yang artinya kecuali puasa, karena puasa untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya, karena mereka telah menahan syahwatnya dan makanannya. Maka bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan 2 kebahagiaan. Kebahagiaan pertama saat berbuka, dan kebahagiaan yang kedua saat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Rahimani wa rahimakumullah. Maka melalui pesan ayat dan hadis di atas, mari kita tingkatkan kegembiraan kita, kebahagiaan kita di 10 akhir Ramadan ini. Untuk itu, tema kita pada kajian silaturahim online ini
adalah meningkatkan imun bahagia di 10 akhir Ramadan. Rahimani wa rahimakumullah. Adapun imun bahagia di antaranya adalah yang pertama imun yakni banyakin baca Al-Quran. Mari di 10 akhir Ramadan ini kita ajak keluarga, suami, istri, anak-anak untuk semua terlibat interaksi dengan Al-Quran. Kita kurangi aktivitas kita yang lain, fokus dengan memperbanyak, meningkatkan interaksi kita dengan Al-Quran. Terlebih lagi di bulan Ramadan kan akan dilipat gandakan pahalanya. Kalau kita membaca saja satu surah Al-Fatihah, itu kalau kita hitung ada berapa huruf di dalamnya. Misal ada 141 huruf saja dari surah Al-Fatihah ini, maka kalau dikali 10 kebaikan, kita sudah mendapatkan 1410 kebaikan. Belum lagi kalau dikalikan 700 kali lipat. Masya Allah. Maka ini sudah 7.000-an kebaikan yang kita lakukan dari satu kali kita membaca surah Al-Fatihah. Apalagi kalau kita baca, kita targetkan hatam Al-Quran. Maka tidak heran bagi para sahabat, orang-orang soleh dahulu, mereka menargetkan hatam Al-Quran di bulan Ramadan, ada yang sampai 60 kali hatam dalam satu bulan penuh. Ini berarti dalam satu hari bisa hatam 2 kali. Ada lagi yang menargetkan 3 hari hatam, 7 hari hatam. Lalu bagaimana dengan kita? Maka mari kita targetkan semampu kita, kita tingkatkan untuk lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Kita kejar yang kekurangan kita dibaca Al-Quran. Jangan sampai kita luput dari banyak kebaikan di bulan Ramadan ini. Terlebih lagi dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Maka sesuatu yang dinisbatkan dengan Al-Quran akan mendapatkan kemuliaan. Maka harapan kita dengan berinteraksi dengan Al-Quran, memperbanyak baca Al-Quran atau mentadabburinya, harapan kita Allah jadikan kita kemuliaan melalui Al-Quran. Seperti yang dinisbatkan kepada Rasulullah. Rasulullah menjadi mulia karena mendapatkan wahyu Al-Quran. Kemudian bulan Ramadan menjadi bulan yang paling mulia di antara bulan-bulan lainnya. Ini karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Begitu pula malaikat Jibril. Dia mendapati malaikat yang mulia. Karena malaikat Jibril mendapati tugas menyampaikan wahyu Al-Quran kepada Rasulullah Muhammad SAW. Maka mari kita tingkatkan di 10 akhir Ramadan ini, di sisa Ramadan ini, banyakin baca Al-Quran. Kita hatamkan yang belum hatam. Kita dorong anak-anak, kita dorong istri kita, suami kita untuk fokus menghatamkan Al-Quran. Memperbanyak baca Al-Quran. Semoga dengan Al-Quran kita mendapati kemuliaan. Karena itu Rasulullah berpesan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Karena dia akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat. Semoga para orang tua kita senantiasa di hari kiamat, kelak di hari kiamat, mendapati jubah kemuliaan melalui bacaan Al-Quran atau Al-Quran yang dihafal oleh anak-anaknya. Rahimani wa rahimakumullah. Karena itu orang yang membaca Al-Quran, dia sesungguhnya sedang melakukan perniagaan yang beruntung dan tak pernah rugi dengan Allah. Mari kita baca bersama-sama satu ayat yang menjelaskan hal ini.
yakni yang terdapat dalam surah Fatir ayat ke-29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. Masya Allah. Dalam ayat surah Fatir ini dijelaskan bahwa sungguhnya orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran, mendirikan sholat, menafkahkan sebagian rezekinya di jalan Allah, maka sungguhnya mereka sedang melakukan perniagaan dengan Allah yang tidak pernah rugi, selalu beruntung, tidak hanya di dunia tapi di akhirat. Maka mari kita tingkatkan imun ini, banyakin baca Al-Quran ini. Kita banyakin interaksi dengan Al-Quran hingga hatam. Rahimani wa rahimakumullah. Adapun imun yang kedua adalah imun ha, bahagia. Imun ba-nya adalah banyakin baca Al-Quran, sedangkan imun ha-nya adalah hati yang makin ikhlas. Mari kita tingkatkan keikhlasan kita. Hati kita makin ikhlas di 10 hari Ramadan ini. Jangan sampai seperti orang-orang yang gembira di awal Ramadan saja. Kemudian mereka gembiranya beralih ke mal-mal. Maka masjid mulai kosong, rumah mulai sepi. Dengan baca Al-Quran, tarawih, mereka beralih kegembiraannya kepada mall, pergi ke mall-mall untuk membeli baju lebaran, membeli baju baru, atau sekedar jalan-jalan. Maka jangan sampai kita seperti mereka. Kita justru di akhir 10 Ramadan ini, kita lebih lagi fokus, lebih lagi ikhlas untuk menjalankan 10 akhir Ramadan ini, dengan tetap meningkatkan baca Al-Quran, tadarus, tadabbur, dan yang lainnya. Maka ini pentingnya kita makin ikhlas hati kita. Karena itu bagi orang yang melaksanakan ikhlas ini, ada yang disebut mukhlis dan ada yang disebut mukhlas. Kalau orang yang mukhlas ini sudah pasti mukhlis. Kalau orang mukhlis ini masih ada bocor-bocornya, masih ada ingin dipujinya, ya masih ada bocor-bocornya. Tapi kalau orang mukhlas ini sudah pasti mukhlis. Karena itu dalam surah Al-Hijr itu dijelaskan tentang hal ini, yakni dalam ayat ke-39, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajma'in. Ini terdapat dalam ayat 39 yang artinya, ia iblis berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan, kemaksiatan itu terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka, atau hamba-hambamu yang mukhlas. Inilah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita meningkatkan keikhlasan kita kepada Allah. Harapan kita bisa menjadi mukhlas, bergeser dari mukhlis menjadi mukhlas. Terus kita ikhtiar, baik keikhlasan dalam praktek akidah,
beramal, dan bermuamalah. Mari kita tingkatkan imun bahagia kita. Banyakin baca Al-Quran. Kemudian imun haknya, hati yang makin ikhlas. Karena itu ada 3 hadis. Man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan wahtisaban, dengan iman dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosanya. Kemudian man qoma Ramadana, yang pertama man soma, yang kedua man qoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Arti imanan wahtisaban atau ihtisaban ini adalah sama dengan keikhlasan. Definisi ikhlasan. Man shoma Ramadana, man qoma Ramadana. Ini adalah pesan bahwa kita harus makin ikhlas. Maka yang terakhir imun bahagia adalah imun giat, yakni giatin dalam berdoa dan giatin beramal lebih. Mari kita tingkatkan banyak baca Al-Quran, kita tingkatkan keikhlasan kita, kemudian kita giatin lagi dalam berdoa kepada Allah. Karena jangan sampai kita luput dari banyak berdoa di bulan Ramadan ini. Terlebih lagi bulan Ramadan adalah waktu yang banyak mustajabah di dalamnya. Saat berbuka puasa, saat sahur. Jangan sampai kita sebagai orang muslim hilang kegembiraan kita di bulan puasa ini saat berbuka. Yakni ketika hendak berbuka kita malah pergi keluar, beli untuk buka atau ngabuburit. Jangan sampai. Ini akan luput dari banyak kebajikan. Justru kita dengan hati yang ikhlas, dengan giatin berdoa, semangat dalam berdoa, harusnya kita sudah duduk di rumah minimal 10 menit, 15 menit. Kita sudah duduk di hadapan hidangan kita saat berbuka. Kita sudah duduk manis, semangat, menikmati doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah waktu yang mustajabah. Dan di waktu-waktu yang lainnya. Maka mari kita giatin dalam berdoa. Karena kata Rasulullah, barang siapa yang berdoa di waktu senang, maka kelak dia akan dikabulkan doanya di waktu sempit. Bahkan doa adalah senjatanya orang mukmin. Maka mari dengan kedahsyatan doa ini, kita tingkatkan doa. Kita perbanyak doa sebanyak-banyaknya. Bukan berarti doa itu ada kebutuhan, tapi doa itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas kita adalah memperbanyak doa, memperbanyak doa, memperbanyak doa. Karena dalam berdoa itu dia akan mendapatkan salah satu dari 3 hal bagi orang yang berdoa. Kalau dia tidak dikabulkan, maka kelak akan menjadi doa itu tabungannya di akhirat. Kalau tidak menjadi tabungan di akhirat, maka dia akan diselamatkan dari musibah. Maka mari kita semangat memperbanyak doa. Perbanyak doa, perbanyak doa. Kemudian giatin dalam beramal lebih. Dalam hadis dikatakan, ihrus ala ma yanfa'uk, wasta'in billah. Bersemangatlah dalam melakukan hal yang bermanfaat. Apapun yang bermanfaat bagi diri kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, terlebih lagi di masa pandemi ini. Ada harta lebih, ada sembako lebih di rumah, kita bagikan ke tetangga. Baik hanya untuk sekedar buka puasa, atau untuk sahurnya, atau untuk makanan kesehariannya. Kita tingkatkan, kita giatin beramal lebih di 10 akhir Ramadan ini. Jangan sampai kita makin nurun kebahagiaan kita, imun bahagia kita. Jadi bukan imun untuk mencegah
kopi saja, tapi keimanan kita, iman kita juga harus kita tingkatkan. Dan kita melockdown syahwat kita. Itu harapan kita. Dengan bertambahnya imun bahagia, maka kita bisa makin melockdown syahwat kita. Meningkatnya iman, melockdown syahwat kita. Maka mari melalui kajian silaturahim ini, saya mengajak diri saya dan juga jamaah dimanapun berada untuk meningkatkan imun bahagia kita, kegembiraan kita di 10 akhir Ramadan ini. Yakni imun baknya adalah banyakin baca Al-Quran, imun haknya adalah hati yang makin ikhlas, dan imun giatnya adalah giatin dalam berdoa dan giatin dalam beramal lebih. Maka insya Allah akan meningkat iman kita dan melockdown syahwat kita. Ayah bunda jamaah Kurma Arabica yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang berbahagia, maka saya akhiri kajian silaturahim online ini dengan satu pesan doa yang disampaikan oleh Rasulullah kepada Mu'ad bin Jabal. Dari Mu'ad bin Jabal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memegang tangannya. Rasulullah bersabda, "Ya Mu'ad, wallahi inni la uhibbuka. Wallahi inni la uhibbuka." Wahai Mu'ad, sesungguhnya aku mencintaimu. Wallah, sungguhnya aku mencintaimu. Kemudian diulang lagi, wallahi inni la uhibbuka. Sungguh aku mencintaimu. Lantas Rasulullah melanjutkan, janganlah wahai Mu'ad engkau tinggalkan di penghujung salat dengan bacaan doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, ya Tuhanku, ajarilah aku, tolonglah aku untuk senantiasa dapat berzikir kepada Allah, berzikir kepadamu ya Allah, untuk senantiasa bersyukur kepada Allah, dan untuk senantiasa beribadah lebih baik. Ini doa yang sangat dahsyat, doa yang disampaikan oleh Rasulullah kepada Mu'ad. Maka mari kita amalkan doa ini. Insya Allah ayah bunda sudah pada hafal. Yang belum hafal, silahkan dihafalnya dan dipraktekkan, diamalkan melalui bulan Ramadan ini. Insya Allah di ujung salat kita gunakan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam bahagia. Banyakin baca Al-Quran, hati yang makin ikhlas, giatin dalam berdoa kepada Allah dan giatin dalam beramal. Jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.